Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotranda Mufida ingin mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia saya mengulas artikel dan buku. Ulasan artikel yang saya ambil, analisis kebijakan pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan daerah Rohul Jaya Kabupaten Rokan, Hulu, oleh Vita Santi dan buku pengantar akuntansi 1, teori dan praktik, oleh Diah Santi Haryani. Pendahuluan. Judul artikel, Analisis Kebijakan Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Perusahaan Daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan, Hulu oleh Vita Santi. Penulis Vita Santi, tahun terbit 2016. Artikel ini membahas kebijakan pengakuan pendapatan dalam akuntansi dan relevansinya dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Pengakuan pendapatan merupakan salah satu aspek penting dalam akuntansi yang bertujuan untuk mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas secara akurat. Ringkasan isi artikel. Menurut artikel, pengakuan pendapatan adalah proses di mana pendapatan dicatat dalam laporan keuangan ketika hak untuk menerima pendapatan tersebut sudah ada, tanpa memperhatikan kapan pendapatan tersebut diterima secara kas. Horgren 2006 menyatakan bahwa laporan laba rugi merupakan rangkuman pendapatan, beban penghasilan bersih, atau kerugian suatu entitas dalam periode tertentu. Basis akrual dan basis kas. Artikel ini menjelaskan perbedaan antara basis akrual dan basis kas. Niswonger dan kawan-kawan 2006 menyatakan bahwa basis akrual adalah metode pencatatan pendapatan atau beban di mana pendapatan atau beban dicatat pada saat hak sudah terjadi, sementara basis kas mencatat pendapatan atau beban saat diterima atau dibayarkan. Jenis-jenis biaya dalam menyusun laporan keuangan. Penting untuk memahami berbagai jenis biaya yang terlibat. Artikel ini mengklasifikasikan biaya menjadi biaya operasi dan biaya non-operasi. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Sedangkan biaya non-operasi adalah biaya yang timbul dari aktivitas di luar usaha utama perusahaan. Opini dan kritik. Artikel analisis kebijakan pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pengakuan pendapatan dan komponen laporan keuangan. Penulis menyajikan informasi dengan jelas dan struktur yang memudahkan pembaca untuk memahami konsep-konsep akuntansi yang dibahas. Namun, artikel ini bisa ditingkatkan dengan memberikan contoh kasus nyata yang lebih banyak untuk menggambarkan penerapan kebijakan pengakuan pendapatan dalam berbagai situasi bisnis. Analisis dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen perusahaan. Penulis menganalisis kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan daerah Rohul Jaya dan membandingkan dengan SAP. Salah satu temuan penting dari artikel ini adalah bahwa pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan daerah Rohul Jaya belum sepenuhnya mematuhi SAP. Misalnya, pendapatan diakui pada saat kas diterima, bukan pada saat jasa diberikan, yang seharusnya menjadi praktik standar sesuai dengan prinsip akrual dalam SAP. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realitas ekonomi perusahaan, yang dapat meningkatkan informasi keuangan yang menyesatkan bagi para pemangku kepentingan. Bukti dan contoh dari artikel. Pengakuan pendapatan yang tidak sesuai. Pendapatan perusahaan diakui pada saat kas diterima, bukan pada saat jasa diberikan, yang berlawanan dengan prinsip akrual dalam SAP. Santi halaman 17. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum
mengikuti prinsip akrual di mana pendapatan seharusnya diakui pada saat jasa atau barang diserahkan, bukan saat kas diterima. Ini dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan mengenai kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Pengakuan beban yang tidak sesuai. Beban diakui pada saat pembayaran dilakukan, bukan pada saat terjadinya kewajiban yang juga tidak sesuai dengan prinsip akrual dalam SAP. Santi halaman 19. Penulis menjelaskan bahwa pengakuan beban juga tidak sesuai dengan prinsip akrual, di mana beban seharusnya diakui ketika kewajiban terjadi, bukan saat pembayaran dilakukan. Ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan laba rugi dan memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Rekomendasi perbaikan. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, disarankan agar perusahaan mengadopsi penuh prinsip-prinsip akrual dalam SAP. Santi halaman 22. Artikel ini memberikan rekomendasi agar perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akrual secara penuh yang akan meningkatkan akurasi dan relevansi laporan keuangan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. 1. Artikel ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengakuan pendapatan termasuk definisi, metode pencatatan, dan klasifikasi biaya. Yang kedua, artikel disusun dengan baik memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis. 3. Informasi yang disajikan sangat relevan bagi akuntan dan manajer keuangan yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Kekurangan. Artikel ini akan lebih kuat jika menyertakan lebih banyak contoh kasus nyata yang menunjukkan penerapan kebijakan pengakuan pendapatan. 2. Beberapa bagian artikel dapat diperluas dengan analisis yang lebih mendalam mengenai implikasi kebijakan pengakuan pendapatan dalam konteks yang berbeda. Alasan memilih artikel ini, saya memilih artikel ini untuk diulas karena topiknya yang sangat relevan dan penting dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Pengakuan pendapatan adalah salah satu elemen kunci dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan andal. Memahami kebijakan pengakuan pendapatan membantu dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Kesimpulan, secara keseluruhan, artikel analisis kebijakan pengakuan pendapatan ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman tentang pengakuan pendapatan dalam akuntansi. Meskipun ada beberapa area yang bisa ditingkatkan, artikel ini tetap menjadi sumber informasi yang berguna bagi praktisi, akuntansi, dan manajemen keuangan. Pendahuluan. Judul buku Pengantar Akuntansi 1, Teori dan Praktik oleh Diah Santi Haryani. Penulis Diah Santi Haryani, penerbitnya Aditya Media Publishing, tahun terbitnya Maret 2016, jumlah halaman 182 halaman. Buku Pengantar Akuntansi Teori dan Praktik oleh Diah Santi Haryani merupakan salah satu buku yang banyak digunakan sebagai referensi utama dalam mempelajari dasar-dasar akuntansi di Indonesia. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa yang baru memulai studi di bidang akuntansi serta praktisi yang ingin memahami konsep dasar akuntansi secara lebih mendalam. Ringkasan isi buku. Buku ini disusun dengan struktur yang sistematis, dimulai dengan mengenalan konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi, hingga pembahasan tentang laporan keuangan. Setiap bab dilengkapi dengan contoh soal dan latihan yang membantu pembaca dalam memahami materi secara praktis. 1. Pendahuluan akuntansi. Bab ini menjelaskan definisi, peran dan kegunaan akuntansi, profesi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, proses akuntansi, serta jenis-jenis usaha perusahaan. Penulis berhasil menyajikan konsep-konsep dasar dengan bahasa yang mudah dipahami. Membuat bab ini cocok untuk pembaca yang belum memiliki latar belakang akuntansi. 2.
Persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Bab ini membahas transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Transaksi adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi yang dapat dinilai dengan uang. Transaksi-transaksi ini akan dicatat oleh akuntansi. Dari materi ini, penulis memberikan bahasa yang mudah dipahami serta rumus dan keterangannya dapat dimengerti oleh pembaca. Penulis juga memberikan komponen utama dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Penulis juga memberikan penjelasan mengenai analisis laporan keuangan yang berguna bagi pembaca untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Siklus akuntansi. Pada bagian ini, penulis menguraikan langkah-langkah dalam siklus akuntansi perusahaan jaya, mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga penyusunan laporan keuangan. Penjelasan yang detail disertakan dengan contoh soal membuat pembaca dapat mengikuti setiap langkah dengan baik. Analisis dan evaluasi. Buku ini menyajikan materi secara sistematis dimulai dari pengenalan konsep dasar akuntansi, jenis-jenis perusahaan, hingga penyusunan laporan keuangan. Penyajian yang terstruktur memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Misalnya buku ini menjelaskan persamaan dasar akuntansi dengan jelas. Dapat dikutip, persamaan dasar akuntansi atau accounting equation adalah kondisi di mana aktiva atau harta yang dimiliki harus sama dengan utang atau kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Halaman 11. Buku ini dilengkapi dengan berbagai contoh kasus dan ilustrasi yang membantu pembaca memahami penerapan teori dalam praktik nyata. Contoh jurnal penyesuaian dan perhitungan HPP atau harga pokok penjualan memberikan gambaran nyata tentang proses akuntansi. Penyesuaian akun persediaan barang-barang dilakukan 2 kali karena terdapat persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Halaman 123. Pembahasan mendalam tentang jenis usaha. Buku ini mengulas berbagai jenis usaha, baik perusahaan jasa, dagang, maupun industri, serta bagaimana menerapkan akuntansi di masing-masing jenis usaha tersebut. Kutipannya, jenis-jenis usaha secara umum ada 3 macam, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Halaman 10. Opini dan kritik. Secara umum, buku pengantar akuntansi, teori dan praktik merupakan sumber belajar yang sangat berguna bagi mahasiswa dan praktisi pemula dalam bidang akuntansi. Penyajian yang sistematis dan dilengkapi dengan contoh kasus menjadikan buku ini mudah dipahami dan diterapkan dengan praktik. Namun, kekurangan dalam pembahasan standar akuntansi internasional dan penggunaan istilah teknis yang kadang membingungkan bisa menjadi penghalang bagi pembaca yang baru memulai belajar akuntansi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, satu, buku ini menyajikan materi dengan pendekatan komprehensif yang mencakup teori dan praktik. Ini membantu pembaca untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga membantu mengaplikasikannya. Dua, penulis menyusun buku ini dengan urutan yang logis, dimulai dari konsep dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks. Hal ini memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami setiap topik yang dibahas. 3. Setiap bab dilengkapi dengan contoh kasus nyata dan latihan soal yang bervariasi. Ini sangat membantu dalam memperkuatkan pemahaman dan kemampuan analitis pembaca. 4. Diah Santi Haryani menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga buku ini dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang pendidikan. Kekurangannya, meskipun buku ini mengkombinasikan teori dan praktik,
Beberapa pembahasan cenderung lebih teoritis dan kurang memberikan penekanan pada aplikasi praktis dengan konteks bisnis yang lebih kompleks. Dua, desain dan tata letak buku ini masih tergolong sederhana dan kurang menarik secara visual, yang mungkin mengurangi minat baca beberapa pembaca. Buku ini bisa diperbaiki dengan menambah lebih banyak diagram dan ilustrasi untuk membantu visualisasi konsep yang lebih abstrak, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca yang memiliki gaya belajar visual. 4. Kedalaman materi. Meskipun buku ini sangat bagus untuk pemula, beberapa bagian terasa terlalu dangkal dan kurang mendalam bagi mereka yang mencari pemahaman lebih mendalam tentang akuntansi. Alasan memilih buku ini. Alasan utama memilih buku ini untuk diulas adalah relevansi dan pentingnya buku ini dalam pendidikan akuntansi. Buku ini memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa akuntansi dan membantu mereka memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam mempelajari topik-topik akuntansi yang lebih kompleks. Selain itu, ulasan terhadap buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi calon pembaca dalam menilai aplikasi buku ini. Selain itu, ulasan terhadap buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi calon pembaca dalam menilai apakah buku ini sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kesimpulan, buku ini memberikan fondasi yang kuat bagi pembaca dalam mempelajari akuntansi dasar. Dengan sedikit penyesuaian dan penambahan materi, buku ini dapat menjadikan referensi yang lebih lengkap dan bermanfaat bagi mahasiswa maupun praktisi di bidang akuntansi. Saya merekomendasikan buku ini bagi siapa saja yang ingin memulai perjalanan mereka dalam memahami akuntansi dengan cara yang mudah dan praktis. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya harap